Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diavika Budirayu dari Prodi PGSD 4B dengan NIM 202406025. Pada video ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir atau ujian akhir semester untuk mata kuliah evaluasi pembelajaran. Dimulai dari capaian pembelajaran, peserta didik mampu memahami, menganalisis, dan juga merefleksikan isi teks narasi atau cerita meliputi unsur intrinsik, yaitu tokoh, watak, latar, dan juga amanat, serta mampu menceritakan kembali isi cerita dengan bahasanya sendiri. Yang kedua ada kompetensi dasar, yaitu 3.9, mengidentifikasi unsur-unsur cerita, yaitu tokoh, watak, latar, dan juga amanat. Serta 4.9, yaitu menceritakan kembali isi cerita dengan memperhatikan struktur dan juga unsur cerita secara lisan maupun tulisan. Dan yang ketiga yaitu tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah mengidentifikasi tokoh dan wataknya. Yang kedua menentukan latar cerita seperti waktu, tempat, dan suasana. Lalu yang ketiga menentukan amanat atau pesan moral cerita. Dan yang keempat menceritakan kembali isi cerita secara runtut dan juga tepat. Oke, kita masuk ke soal nomor 1. Perhatikan kutipan cerita berikut. Hindia selalu datang paling awal ke sekolah. Ia merapikan meja teman-temannya, memastikan papan tulis sudah bersih, dan juga menyiapkan buku pelajaran. Ketika gurunya datang, Hindia langsung berdiri dan menyapanya dengan sopan. Berdasarkan kutipan di samping, siapakah tokoh utamanya? A. Guru. B. Teman-teman Hindia. C. Hindia. D. Penjaga sekolah. Pembahasan nomor 1. Dan jawabannya adalah C. Hindia adalah tokoh utama, karena seluruh cerita berpusat pada tindakan dan juga perilaku Hindia. Ia yang disebutkan melakukan hampir semua aktivitas dalam kutipan tersebut. Nah, kenapa bukan A? Karena guru hanya disebutkan sekali dan tidak menjadi fokus cerita. Kenapa tidak B? Mereka hanya objek dari tindakan Hindia, bukan pelaku utama. Dan juga mengapa bukan D? Penjaga sekolah sama sekali tidak disebutkan dalam cerita tersebut. Lanjut soal nomor 2. Dalam unsur intrinsik cerita, yang dimaksud dengan latar adalah A. Pesan moral yang disampaikan pengarang kepada pembaca. B. Keterangan waktu, tempat, dan suasana terjadinya peristiwa dalam cerita. C. Urutan kejadian dari awal hingga akhir cerita. D. Cara pengarang menggambarkan watak tokoh. Masuk ke pembahasan nomor 2. Jawabannya adalah B. Latar atau setting mencakup 3 unsur. Yang pertama adalah waktu. Kapan peristiwa itu terjadi? Yang kedua, tempat. Di mana peristiwa itu terjadi? Dan yang ketiga itu adalah suasana. Bagaimana kondisi saat peristiwa itu terjadi? Ketiganya membentuk latar sebuah cerita. Nah, kenapa kita tidak memilih A? Itu adalah pengertian amanat dan juga bukan latar. Kenapa kita tidak memilih C? Karena itu adalah pengertian alur atau plot. Lalu, kenapa kita tidak memilih D? Itu adalah pengertian penokohan atau karakterisasi. Lanjut ke soal nomor 3. Perhatikan kutipan cerita berikut. Rina tidak pernah mau mengerjakan tugas kelompok. Saat teman-temannya sibuk berdiskusi, ia asik bermain gawainya. Bahkan ketika kelompoknya mendapat nilai jelek, Rina justru menyalahkan teman-temannya. Watak tokoh Rina dalam kutipan cerita di samping adalah A. Rajin dan juga bertanggung jawab. B. Malas dan suka menyalahkan orang lain. C. Pendiam dan pemalu. D. Kreatif dan penuh inisiatif. Nah, masuk ke pembahasan nomor 3. Jawabannya adalah B. Rina tidak mau mengerjakan tugas, yaitu malas, dan menyalahkan teman ketika gagal, yaitu suka menyalahkan orang lain. Kedua sifat ini muncul jelas dalam teks. Kenapa kita tidak memilih A? Justru sebaliknya, Rina tidak rajin dan tidak bertanggung jawab. Yang kedua, mengapa bukan C? Rina tidak digambarkan pendiam, bahkan ia aktif menyalahkan temannya. Dan yang ketiga, mengapa bukan D? Tidak ada bukti dalam teks bahwa Rina kreatif atau berinisiatif. Lanjut ke soal yang nomor 4. Perhatikan kutipan cerita berikut. Aroma kopi mengaur memenuhi ruangan. Suara cangkir berdenting terdengar di sana-sini. Pak Hasan duduk di sudut sambil membaca koran, menikmati pagi yang tenang. Latar tempat dalam kutipan cerita tersebut adalah A. Taman kota, B. Warung kopi atau kedai kopi, C. Perpustakaan, dan D. Kantor. Pembahasan nomor 4. Jawabannya adalah B, dan petunjuk latar tempat diperoleh dari kata kunci aroma kopi, cangkir berdenting, dan juga suasana santai pagi hari. Ketiganya secara kontekstual merujuk pada warung atau kedai kopi. Nah, kenapa kita tidak memilih A? Di taman tidak ada cangkir berdenting atau aroma kopi yang mengaur memenuhi ruangan. Dan kenapa tidak C? Perpustakaan biasanya sunyi dan tidak ada kopi. Kata ruangan di sini lebih cocok untuk kedai. Dan kenapa tidak D? Di kantor pagi hari biasanya suasananya sangat sibuk, bukan tenang seperti yang digambarkan. Soal nomor 5. Perhatikan kutipan cerita berikut.
Kokok ayam terdengar 3 kali, langit masih biru tua di ufuk timur, namun sedikit semburat merah muda mulai terlihat. Ibu sudah siap di dapur menyalakan kompor. Latar waktu dalam kutipan cerita tersebut adalah A. Siang hari, B. Sore hari, C. Malam hari, D. Dini hari atau pagi buta. Pembahasan nomor 5, jawabannya adalah D. Latar waktu ditunjukkan melalui kokok ayam, langit masih biru tua, dan semburat merah muda di ufuk timur, yang merupakan ciri khas dini hari atau pagi buta sebelum matahari terbit sepenuhnya. Mengapa bukan A? Siang hari tidak ditandai kokok ayam dan langit tidak berwarna biru tua. Kenapa tidak B? Sore hari semburat merah ada di barat, bukan di ufuk timur. Lalu mengapa bukan C? Malam hari langit gelap dan matahari belum menunjukkan tanda terbit. Soal nomor 6. Perhatikan kutipan cerita berikut. Doni selalu meremehkan belajar karena merasa sudah pintar. Akibatnya, saat ujian nasional tiba, ia gagal menjawab banyak soal. Ia pun menyesal tidak pernah belajar dengan sungguh-sungguh. Amanat yang paling tepat dari kutipan cerita di samping adalah A. Jangan terlalu banyak belajar agar tidak kelelahan. B. Kepintaran bawaan lebih penting dari usaha belajar. C. Jangan merasa sombong dan selalu belajar dengan sungguh-sungguh. D. Ujian nasional adalah hal yang tidak perlu ditakuti. Pembahasan nomor 6. Jawabannya adalah C. Kisah Doni menggambarkan akibat buruk dari sikap sombong, yaitu merasa sudah pintar dan juga malas belajar. Pesan moralnya adalah agar kita tidak bersikap sombong dan tetap belajar sungguh-sungguh meski sudah merasa mampu. Nah, kenapa jawabannya bukan A? Cerita justru mendorong belajar lebih giat, bukan membatasi belajar. Kenapa tidak B? Cerita membuktikan bahwa kepintaran tanpa usaha belajar tidak cukup. Mengapa bukan D? Tidak ada pesan bahwa ujian tidak perlu ditakuti. Justru akibat tidak belajar menunjukkan ujian harus dipersiapkan. Dalam sebuah cerita, tokoh yang selalu berjuang melakukan hal baik dan menjadi pusat cerita disebut A. Antagonis, B. Protagonis, C. Tritagonis, D. Figuran. Pembahasan nomor 7. Jawabannya adalah B. Protagonis. Protagonis adalah tokoh utama yang berjuang untuk tujuan baik dan menjadi pusat jalannya cerita. Pembaca biasanya berpihak kepada tokoh ini. Mengapa jawabannya bukan A? Karena antagonis adalah tokoh yang menantang atau menghalangi protagonis, bukan yang berjuang untuk kebaikan. Kenapa tidak C? Tritagonis adalah tokoh penengah antara protagonis dan antagonis, bukan tokoh utamanya. Dan kenapa tidak D? Figuran adalah tokoh tambahan yang hanya muncul sekilas dan tidak berpengaruh besar pada alur cerita. Lanjut ke soal yang nomor 8, yaitu amanat dalam sebuah cerita paling tepat diartikan sebagai A. Permasalahan utama yang dihadapi tokoh dalam cerita. B. Pesan moral atau nilai kehidupan yang ingin disampaikan pengarang melalui cerita. C. Bagian awal cerita yang memperkenalkan tokoh dan juga latar. D. Puncak ketegangan dalam sebuah cerita. Masuk ke pembahasan nomor 8, jawabannya adalah B. Amanat adalah pesan moral atau nilai kehidupan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca, baik secara tersurat yaitu langsung diucapkan maupun tersirat melalui jalan cerita. Nah, kenapa jawabannya bukan A? Itu adalah pengertian tema atau konflik, bukan amanat. Nah, mengapa bukan C? Bagian awal cerita yang memperkenalkan tokoh dan latar disebut eksposisi atau orientasi. Dan mengapa bukan D? Puncak ketegangan dalam cerita disebut klimaks. Soal nomor 9. Dalam cerita Sangkuriang, tokoh Dayang Sumbi meminta Sangkuriang membuat danau dan perahu dalam semalam. Tindakan Dayang Sumbi tersebut dalam struktur cerita berfungsi sebagai A. Penyelesaian konflik antara ibu dan anak. B. Pengenalan tokoh utama cerita. C. Cara untuk menggagalkan rencana Sangkuriang yang ingin menikahinya. D. Puncak kebahagiaan dalam cerita. Pembahasan nomor 9. Jawabannya adalah C. Permintaan mustahil Dayang Sumbi adalah strategi untuk menggagalkan niat Sangkuriang untuk menikahinya, karena ia tahu itu tidak akan diselesaikan dalam semalam. Ini adalah bagian dari komplikasi atau rushing action cerita. Mengapa bukan A jawabannya? Karena tindakan itu justru menciptakan konflik baru, bukan menyelesaikannya. Nah, kenapa bukan B? Pengenalan tokoh terjadi di awal cerita, bukan di bagian tengah seperti peristiwa ini. Dan mengapa bukan D? Tidak ada kebahagiaan. Justru ini bagian yang menegangkan karena Sangkuriang hampir berhasil. Soal nomor 10, perhatikan ringkasan cerita di bawah ini. Seorang anak bernama Timun Mas mendapat kantong berisi benih mentimun dari orang tuanya. Raksasa datang mengejarnya. Dengan melempar benih-benih itu, tumbuh hutan, lautan berlumpur, dan semak berduri yang menghambat raksasa. Akhirnya raksasa terperangkap dan Timun Mas pun selamat. Kalimat yang paling tepat untuk menceritakan kembali inti cerita Timun Mas di atas adalah A. Timun Mas lari tunggang langgang tanpa daya melawan raksasa.
B. Raksasa menyerang desa dan menghancurkan semua tanaman mentimun. C. Orang tua Timun Mas bertarung langsung dengan raksasa untuk melindungi anaknya. D. Timun Mas menggunakan benih ajaib dari orang tuanya sebagai senjata untuk mengalahkan raksasa dan menyelamatkan dirinya. Pembahasan nomor 10. Jawabannya adalah D. Inti cerita adalah Timun Mas menggunakan benih ajaib untuk mengalahkan raksasa dan selamat. Opsi D mencakup semua unsur inti secara akurat dan juga lengkap. Mengapa jawabannya bukan A? Tanpa daya, bertentangan dengan fakta cerita, Timun Mas justru berhasil mengalahkan raksasa. Mengapa bukan B? Raksasa tidak menyerang desa atau menghancurkan tanaman, ia mengejar Timun Mas. Dan mengapa bukan C? Orang tua tidak terlibat dalam pertarungan, merekalah yang memberikan benih, bukan yang bertarung. Soal nomor 11, perhatikan ringkasan cerita berikut. Mereka berjalan melewati lorong sempit yang gelap. Dinding lembab meneteskan air, suara langkah kaki memantul aneh. Di ujung lorong terdapat pintu berkarat yang setengah terbuka, dengan cahaya redup berkedip dari dalamnya. Latar tempat dan suasana kutipan tersebut paling berkaitan dengan alur cerita bertema A. Percintaan yang romantis, B. Persahabatan yang hangat, C. Misteri atau petualangan menegangkan, D. Kehidupan sehari-hari di pedesaan. Pembahasan nomor 11. Jawabannya adalah C. Latar, lorong gelap, dinding lembab, suara memantul aneh, pintu berkarat, dan cahaya redup berkedip secara keseluruhan membangun atmosfer misteri dan ketegangan yang khas untuk cerita misteri atau petualangan. Nah, mengapa jawabannya bukan A? Latar romantis biasanya menggunakan elemen yang hangat, terang, atau indah. Mengapa bukan B? Persahabatan yang hangat tidak cocok dengan gambaran tempat yang gelap dan mencekam. Dan mengapa bukan D? Kehidupan pedesaan biasanya digambarkan dengan alam terbuka, bukan lorong bawah tanah yang gelap. Soal nomor 12. Sebuah cerita menampilkan tokoh bernama Arjuna yang awalnya serakah dan tidak peduli sesama. Namun setelah mengalami berbagai cobaan, ia berubah menjadi dermawan dan bijaksana. Dari sisi penokohan dan amanat, simpulan yang paling tepat adalah A. Arjuna adalah tokoh dinamis dengan amanat bahwa penderitaan dan cobaan dapat mengubah seseorang menjadi lebih baik. B. Arjuna adalah tokoh statis dengan amanat bahwa kekayaan membuat orang bijak. C. Arjuna adalah tokoh antagonis dengan amanat bahwa orang serakah harus dihukum. D. Arjuna adalah tokoh figuran dengan amanat bahwa kesetiakawanan penting dalam kehidupan. Pembahasan soal nomor 12. Jawabannya adalah A. Arjuna mengalami perubahan watak yang signifikan, yaitu dari serakah menjadi dermawan, sehingga ia adalah tokoh dinamis. Perubahan ini diakibatkan cobaan, maka amanatnya adalah bahwa cobaan hidup bisa menjadikan seseorang lebih baik jika ia mau belajar dari pengalaman. Mengapa jawabannya bukan B? Tokoh statis tidak mengalami perubahan. Arjuna jelas berubah. Selain itu, amanat pada opsi B tidak sesuai dengan isi cerita. Nah, mengapa bukan C? Antagonis adalah penantang kebaikan. Arjuna justru pada akhirnya menjadi sosok yang baik. Selain itu, tidak ada hukuman dalam cerita. Dan mengapa bukan D? Arjuna adalah tokoh utama yaitu protagonis, bukan figuran. Tema kesetiakawanan juga tidak relevan dengan cerita ini. Soal nomor 13. Cerita yang diawali dengan peristiwa masa kini lalu kembali menceritakan kejadian di masa lalu, kemudian kembali lagi ke masa kini menggunakan alur A. Alur maju atau progresif, B. Alur mundur atau regresif atau flashback, C. Alur campuran yaitu maju dan mundur, dan D. Alur melingkar. Pembahasan nomor 13, jawabannya adalah C. Alur campuran dimulai dari masa kini, mundur ke masa lalu, lalu kembali ke masa kini. Pola ini menggabungkan dua jenis alur sekaligus sehingga disebut alur maju mundur atau campuran. Nah, mengapa jawabannya bukan A? Alur maju hanya bergerak dari awal ke akhir secara kronologis tanpa flashback. Nah, mengapa bukan B? Alur mundur dimulai dari akhir atau peristiwa terkini, lalu terus menceritakan ke belakang, berbeda dengan yang dijelaskan soal. Nah, mengapa bukan D? Alur melingkar berakhir di titik yang sama dengan titik awal cerita. Soal nomor 14, dalam cerita Bawang Merah dan Bawang Putih, watak bawang putih yang sabar, rajin, dan baik hati merupakan contoh tokoh A. Antagonis dengan watak dinamis, B. Protagonis dengan watak statis, C. Tritagonis dengan watak kompleks, dan D. Figuran dengan watak bulat. Pembahasan soal nomor 14, jawabannya adalah B. Bawang Putih adalah tokoh protagonis karena ia tokoh yang baik, menjadi pusat cerita dan berpihak kepada kebenaran. Wataknya statis karena dari awal hingga akhir ia selalu digambarkan sabar, rajin, dan baik hati tanpa perubahan berarti. Mengapa jawabannya bukan A? Karena antagonis adalah tokoh jahat atau penantang. Itu adalah peran bawang merah dan bukan bawang putih.
Nah, mengapa bukan C? Tritagonis adalah penengah konflik, bawang putih adalah pusat cerita, bukan penengah. Dan juga mengapa bukan B? Figuran adalah tokoh sampingan tanpa peran penting, bawang putih justru tokoh utamanya. Soal nomor 15. Ketika menceritakan kembali cerita Ande-Ande Lumut, seseorang siswa hanya menyebutkan siapa tokohnya dan di mana cerita terjadi, tetapi tidak menyebutkan konflik maupun penyelesaiannya. Kekurangan pada cerita siswa tersebut adalah A. Tidak menyebutkan nama pengarang cerita aslinya. B. Cerita tidak memiliki tokoh utama yang jelas. C. Tidak runtut dan tidak lengkap karena alur konflik dan penyelesaiannya tidak disampaikan. D. Penggunaan bahasanya yang terlalu formal. Pembahasan soal nomor 15, jawabannya adalah C. Menceritakan kembali yang baik harus memuat tokoh, latar, konflik atau masalah, dan penyelesaiannya. Siswa tersebut melewatkan dua unsur penting yaitu konflik dan juga penyelesaiannya, sehingga ceritanya tidak lengkap dan tidak runtut. Nah, mengapa bukan A? Menceritakan kembali tidak harus menyebutkan nama pengarang asli. Nah, mengapa bukan B? Siswa sudah menyebutkan tokoh, jadi tokoh utama sudah ada. Dan mengapa bukan D? Soal tidak memberikan informasi tentang gaya bahasa yang digunakan siswa. Kesimpulannya, soal-soal ini memiliki tingkat kesukaran sedang hingga sulit, karena peserta didik tidak hanya mengingat definisi, tetapi juga menafsirkan watak tokoh, menentukan amanat tersirat, memahami latar, dan menyimpulkan isi cerita berdasarkan konteks.